Di tengah gemuruh dunia yang seringkali mengagungkan kekayaan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan dan ketenangan, kita seringkali lupa bahwa kedamaian sejati tidak dapat dibeli. Kita dikejar-kejar oleh iklan, media sosial, dan bahkan lingkungan sosial yang terus-menerus mendikte bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin tenang hidup kita. Namun pengalaman manusia dari zaman ke zaman, serta kebijaksanaan dari berbagai tradisi, menunjukkan bahwa kunci ketenangan sejati justru terletak pada kemampuan untuk tidak terikat pada harta benda. Ini adalah sebuah paradoks yang menarik. Semakin kita melepaskan cengkraman kita pada keinginan untuk memiliki, semakin kita menemukan kelapangan dalam diri, mencari ketenangan di luar kepemilikan. Sejak kecil kita telah diajarkan untuk mengejar nilai bagus, mengejar sekolah terbaik, mengejar pekerjaan impian, dan tentu saja mengejar uang. Narasi yang sering kita dengar adalah bahwa dengan memiliki cukup uang, semua masalah akan selesai dan ketenangan akan datang dengan sendirinya. Namun berapa banyak orang kaya yang kita lihat hidup dalam kegelisahan, terus-menerus khawatir kehilangan apa yang mereka miliki, atau merasa tidak puas dengan apa yang sudah mereka raih. Sebaliknya, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang, meski hidup sederhana, memancarkan aura ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara harta dan ketenangan bukanlah hubungan sebab akibat yang langsung, melainkan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan bersifat internal. Ketenangan tanpa harta bukan berarti kita harus hidup miskin atau menolak semua bentuk materi. Sebaliknya, ini adalah tentang menggeser fokus dari memiliki menjadi ada. Ini adalah tentang memahami bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh saldo rekening bank atau jumlah barang mewah yang kita koleksi. Ini tentang menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Meredefinisi kekayaan batinia. Jika kekayaan materi seringkali menjadi sumber kegelisahan, lantas apa yang menjadi sumber ketenangan? Jawabannya terletak pada kekayaan batinia. Kekayaan batinia adalah akumulasi kebijaksanaan, rasa syukur, kasih sayang, dan kesadaran diri. Ini kriteria maharak yang tidak bisa dicuri, tidak bisa habis, dan justru semakin bertumbuh saat kita memberikannya kepada orang lain. 1. Mengenali nilai diri di luar materi. Banyak dari kita mengidentifikasi diri dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita capai secara materi. Kita merasa berharga saat memiliki mobil baru, rumah besar, atau jabatan tinggi. Namun ketika semua itu hilang, apa yang tersisa? Ketenangan tanpa harta adalah tentang menemukan nilai diri intrinsik kita. Kita berharga karena kita adalah manusia, bukan karena apa yang kita miliki. Dengan menyadari ini, kita membebaskan diri dari tekanan untuk terus-menerus mengejar validasi eksternal. Kita belajar untuk mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan, terlepas dari status ekonomi kita. 2. Mempraktikkan rasa syukur yang mendalam. Salah satu pilar utama ketenangan tanpa harta adalah rasa syukur. Saat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Namun ketika kita mulai menghargai apa yang sudah kita miliki, bahkan hal-hal kecil seperti udara yang kita hirup, makanan di meja, atau senyum orang terkasih, kita membuka diri terhadap aliran kebahagiaan. Rasa syukur mengubah perspektif kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ini bukan tentang bersikap pasrah, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dalam momen kini dan menghargai anugerah yang seringkali kita abaikan. 3. Menumbuhkan kesadaran diri, mindfulness. Dalam dunia yang serba cepat ini, pikiran kita seringkali melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lainnya. Kita merencanakan masa depan atau menyesali masa lalu, dan jarang sekali kita benar-benar hadir di momen sekarang. Kesadaran diri atau mindfulness adalah praktik membawa perhatian kita sepenuhnya ke momen sekarang, tanpa penilaian. Ini berarti merasakan napas kita, mendengar suara di sekitar kita, atau merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Dengan berlatih mindfulness, kita melatih pikiran kita untuk tidak terlalu terpaku pada pikiran-pikiran yang menyebabkan kecemasan, termasuk kekhawatiran akan materi. Kita belajar mengamati pikiran kita tanpa terhanyut di dalamnya. 4. Mengembangkan empati dan koneksi sosial yang sejati. Manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan akan koneksi dan rasa memiliki adalah fundamental. Ketika kita terlalu terfokus pada akumulasi harta, kita seringkali mengabaikan hubungan interpersonal yang bermakna. Ketenangan tanpa harta mendorong kita untuk berinvestasi pada hubungan, bukan pada benda. Dengan mengembangkan empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, dan membangun koneksi yang tulus,
kita menemukan sumber kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan abadi daripada kesenangan sesaat yang diberikan oleh harta benda. Memberi dan menerima kasih sayang adalah salah satu pengalaman paling memuaskan dalam hidup. 5. Menemukan tujuan dan makna hidup. Seringkali, pengejaran harta adalah upaya untuk mengisi kekosongan batin atau mencari makna. Namun kepemilikan materi jarang sekali memberikan tujuan hidup yang mendalam. Ketenangan tanpa harta adalah tentang menemukan tujuan dan makna hidup yang melampaui diri sendiri. Ini bisa berarti berkontribusi pada komunitas, mengejar passion yang bukan tentang uang, atau mendedikasikan diri pada sesuatu yang lebih besar dari keuntungan pribadi. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kekhawatiran materi cenderung memudar karena kita tahu bahwa nilai kita tidak diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari dampak yang kita berikan. Melepaskan belenggu keinginan, salah satu hambatan terbesar menuju ketenangan adalah keinginan yang tak terbatas. Kita hidup dalam masyarakat yang terus-menerus memicu keinginan kita. Ada selalu barang baru untuk dibeli, pengalaman baru untuk dikejar, dan standar baru untuk dicapai. Keinginan ini, jika tidak dikelola, dapat menjadi belenggu yang mengikat kita pada siklus ketidakpuasan yang tak ada habisnya. Melepaskan belenggu keinginan bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan sama sekali. Ini berarti kita belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan kemudian melatih diri untuk tidak terlalu melekat pada pemenuhan keinginan tersebut. Kita bisa menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak membiarkan keinginan itu mengendalikan kebahagiaan kita. Jika keinginan itu tidak terpenuhi, kita tidak merasa hancur. Jika terpenuhi, kita merayakan, tetapi tidak membiarkan itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Ini adalah bentuk kebebasan. Bagaimana cara melatih diri untuk melepaskan keinginan? Praktikan detachment, ketidaklekatan. Ini bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang tidak membiarkan sesuatu mengendalikan emosi atau kebahagiaan kita. Kita bisa menikmati harta benda yang kita miliki, tetapi kita tidak melekatkan identitas atau kebahagiaan kita padanya. Kita tahu bahwa semua materi bersifat sementara. Kurangi konsumsi yang tidak perlu, sadarilah. Seberapa banyak barang yang kita beli hanya karena dorongan sesaat atau karena tekanan sosial. Dengan sengaja mengurangi konsumsi, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi sampah dan menyederhanakan hidup kita. Semakin sedikit yang kita miliki, semakin sedikit yang perlu kita khawatirkan atau rawat. Fokus pada pengalaman bukan barang. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, seperti perjalanan atau waktu berkualitas dengan orang terkasih, cenderung memberikan kebahagiaan yang lebih langgeng daripada kepemilikan materi. Investasikan energi dan sumber daya Anda pada hal-hal yang menciptakan kenangan dan pertumbuhan pribadi. Ketenangan di era digital. Di era digital ini, konsep tenang tanpa harta menjadi semakin relevan dan menantang. Media sosial seringkali menjadi etalase pameran kekayaan dan kesuksesan materi, memicu perbandingan yang tidak sehat dan perasaan tidak cukup. Kita melihat liburan mewah orang lain, mobil baru mereka atau rumah impian mereka, dan tanpa sadar kita mulai merasa kurang. Untuk menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk digital, penting untuk mengelola paparan kita terhadap konten yang memicu keinginan. Ini bisa berarti membatasi waktu layar, berhenti mengikuti akun-akun yang membuat kita merasa tidak bahagia, atau bahkan melakukan detox digital secara berkala. Fokuslah pada konten yang menginspirasi, mendidik, atau menghibur Anda tanpa memicu perasaan iri atau kekurangan. Ingatlah bahwa apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah sorotan yang dikurasi, bukan gambaran penuh kehidupan seseorang. Menemukan kelapangan dalam hidup sederhana. Ketenangan tanpa harta seringkali beriringan dengan konsep hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup dalam kemiskinan, melainkan hidup dengan kesadaran dan tujuan. Ini adalah tentang menghilangkan kekacauan yang tidak perlu, baik dalam bentuk fisik maupun mental, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Manfaat hidup sederhana dalam mencapai ketenangan. Mengurangi stres finansial. Dengan hidup di bawah kemampuan kita dan tidak terbebani oleh utang untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, kita mengurangi salah satu sumber stres terbesar dalam hidup. Lebih banyak waktu dan energi. Semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin sedikit waktu dan energi yang kita habiskan untuk merawat, membersihkan, dan mengelola barang-barang tersebut. Waktu dan energi ini dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermakna, seperti hobi, hubungan, atau pengembangan diri. Fokus yang lebih jelas. Dengan mengurangi gangguan dari kepemilikan materi,
Kita dapat fokus lebih baik pada tujuan dan nilai-nilai inti kita. Kita menjadi lebih sadar akan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kebebasan dari tekanan sosial. Hidup sederhana membebaskan kita dari tekanan untuk mengikuti orang lain atau memenuhi ekspektasi masyarakat akan apa yang seharusnya kita miliki. Kita merasa lebih nyaman dengan diri sendiri dan pilihan hidup kita. Transformasi diri, perjalanan seumur hidup. Perjalanan menuju ketenangan tanpa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan proses transformasi diri yang berkelanjutan. Ini adalah tentang terus-menerus melatih pikiran kita, menantang asumsi kita tentang kebahagiaan, dan memilih untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Akan ada saat-saat di mana kita tergoda kembali oleh janji palsu kekayaan materi, dan itu wajar. Kuncinya adalah menyadarinya, belajar darinya, dan kembali ke jalan yang kita pilih. Pada akhirnya, kunci ketenangan tanpa harta adalah kesadaran dan pilihan. Ini adalah pilihan untuk tidak membiarkan dunia luar mendikte kebahagiaan kita. Ini adalah pilihan untuk melihat kekayaan sejati sebagai sesuatu yang berdiam di dalam diri kita, dalam koneksi kita dengan sesama, dan dalam kemampuan kita untuk menghargai setiap momen. Ketika kita melepaskan keterikatan kita pada apa yang kita miliki, kita membuka ruang bagi kedamaian yang mendalam dan abadi untuk berakar dalam jiwa kita. Ini adalah harta yang tak ternilai, yang tidak dapat dibeli dengan uang, dan yang akan tetap bersama kita, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia luar.